Ya, Anda kembali di Apa Kabar Indonesia Pagi. Kalau di segmen sebelumnya ini soal Undang-Undang TNI ya. Kali ini Prabowo, Presiden Republik Indonesia, juga menanggapi perubahan RUU Polri yang dianggap ini kurang transparan. Berikut cuplikannya. Ya, tapi ini kan sudah berjalan belasan tahun. Anda paham kan, kadang-kadang orang itu istilahnya menyelesaikan suatu masalah itu kadang-kadang ada istilah konsinyir. Mereka kerja berapa hari tanpa berhenti loh itu. Tapi ya, kuncinya rakyat tidak mendapatkan akses untuk ikut, Pak. Itu jadi peran rakyat tidak ada. Itu mekanisme itu bisa kita perbaiki. Tapi kan ada beredar naskah-naskah ngarang karangan kan begitu kan? Karena naskah resminya tidak diberikan, Pak. Iya, come on. Kan Anda kan punya wakil rakyat. Kan ada sekian ratus wakil rakyat. Tidak semua di pemerintahan. Benar nggak? 80% koalisi Bapak. Iya, 80%, oke. Tapi kan kalau mereka tidak setuju, bagaimana? Jadi dalam arti, mari kita koreksi itu. Kalau tidak puas dengan transparansi, kita bikin transparan. Tapi jangan ngarang gitu loh. Ya kan? Ngaku bahwa ini draft. Ya kan? Orang kita aja belum, saya sendiri sebagai presiden belum bikin surat ke DPR kok. Iya kan? Pak boleh ya, tadi Pak, apakah Bapak sependapat bahwa perlu, enggak ini pertanyaan yang tadi belum dijawab. Apakah Bapak sependapat bahwa polisi perlu diperluas, apakah polisi perlu diperluas kewenangannya Pak, sesuai dengan minimal draft yang saat ini kita lihat beredar? Ya udah lihat draft yang beredar. Ya. saya akan pelajari draft itu. Tapi pada prinsipnya Bapak setuju polisi perlu ditambah kewenangan atau tidak Pak? Pada prinsipnya polisi harus diberi wewenang yang cukup untuk melaksanakan tugasnya. Ya. Kalau dia sudah diberi wewenang cukup, ya kenapa harus ditambah? Jadi ini tinggal kita menilai secara arif gradasi itu. Ya, dan juga dalam kesempatan yang sama ya Putri ya, ini Presiden juga menyinggung juga, Presiden Prabowo menjelaskan memang kurang ya komunikasi karena Presiden pun dan kabinetnya pun juga kita ketahui sangat fokus untuk bekerja untuk masyarakat. Ini terkait dengan pernyataan Kepala Kantor Komunikasi Presiden ya beberapa saat lalu. Yang lakukan itu ingin mengadu domba. Ingin menciptakan suasana yang tidak baik, menurut saya itu, ya. Tapi benar itu ucapan yang menurut saya teledor itu, ya keliru itu, ya saya kira beliau menyesal. Ya. Tapi ini alasan yang saya bisa kasih adalah mungkin ya karena baru dalam posisi pemerintahan yang selalu disorot. Jadi kadang-kadang orang yang dari dunia perencana atau dunia survei atau dunia akademis muncul di panggung publik kurang cepat menyesuaikan. Menurut saya. Oke, terima kasih. Saya itu jawaban saya kepada itu. Tapi bahwa komunikasi kurang baik itu sebetulnya saya anggap itu saya yang bersalah karena fokus kita deliver kerja, rakyat nunggu apa keputusan. Pak ini hutang. Para petani nelayan hutang lama, dia nggak bisa pinjam lagi. Selesaikan, hapus hutang itu. Pak, begini, jadi banyak masalah yang akhirnya harus saya selesaikan. Ya kan? Tapi ya kita keluarkan keputusan cepat, kita keluarkan sehingga on the whole saya lihat saya cukup bangga dengan apa yang kita capai dalam suatu.
Ya, selain RUU TNI Polri dan juga pembahasan mengenai komunikasi presiden, ini juga yang jadi pembahasan di pertemuan yang sama, ini tentang terkait maraknya demo yang terjadi belakangan ini, terkait sejumlah isu yang saat ini terjadi di tanah air. Berikut cuplikannya. Adalah biasa. Dalam negara sebesar kita, kan kita sudah sepakat berdemokrasi. Orang berdemo itu dijamin oleh Undang-Undang Dasar. Hak berkumpul, hak berserikat dan sebagainya. Jadi itu menurut saya biasa. Kalau ada abusive, ya kita harus investigasi dan kita harus proses secara hukum kalau abusive. Tapi Mbak Uni harus tahu. Coba perhatikan secara objektif ya, kita jujur ya. Apakah demo-demo itu murni atau ada yang bayar? Harus objektif dong. Iya kan? Pertama, ada demo melawan efisiensi. Demo katanya dana pendidikan akan dikurangi. Demo, jadi harus objektif. Kita bukan anak kecil, Mbak Uni, ya kan? Kita hormati hak untuk berdemo, asal demonya damai, tidak mau menyulut kerusuhan. Nah, kalau bakar-bakar ban itu bukan damai. Dan kenapa abusive? Kita punya pengalaman. Saya mantan petugas keamanan juga. Kadang-kadang petugas dilempar plastik kencing. Kadang-kadang petugas dilempar plastik isinya kotoran manusia. Ya. Jadi selalu dalam pengelolaan suatu negara kita waspada. Apakah ada kelompok-kelompok atau kekuatan-kekuatan asing yang ingin adu domba.